Setiap manusia selalu mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Ada yang mencarinya dalam kepemilikan materi, ada yang dalam pencapaian sosial, ada pula yang menempuh jalan yang ekstrim dan sulit dipahami. Beberapa orang mengejar kebahagiaan melalui kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan, sementara yang lain mencoba menemukannya dalam kesederhanaan, meditasi, atau bahkan dalam penderitaan. Kebahagiaan tampak seperti tujuan universal, tetapi apakah kita benar-benar memahami apa itu kebahagiaan? Jika kebahagiaan adalah sesuatu yang kita kejar sepanjang hidup, mengapa begitu banyak orang yang merasa kosong meskipun telah mencapainya? Seorang bayi yang baru lahir selalu menangis. Ia seolah tersadar bahwa ia telah berpindah dari alam yang tenang ke dunia yang penuh tantangan. Sebaliknya, manusia yang meninggal seringkali terlihat dengan wajah yang tenang, seolah terbebas dari belenggu kehidupan. Ini mengisyaratkan bahwa dunia adalah tempat ujian, sebuah perjalanan yang penuh dengan beban dan perjuangan. Seperti seorang tahanan yang sedih saat memasuki penjara dan bahagia saat dibebaskan, kehidupan di dunia seringkali terasa sebagai batasan yang mengekang kebahagiaan sejati. Namun, di awal kehidupan, seorang bayi tidak memiliki beban pikiran, tidak mengejar ambisi duniawi, dan tidak memikirkan masa depan. Kebahagiaannya sederhana, murni, dan alami. Ia bahagia karena merasa aman, cukup, dan dicintai. Namun, semakin manusia tumbuh, semakin banyak harapan, keinginan, dan tuntutan yang muncul. Beban kehidupan, ekspektasi sosial, dan pencarian tanpa henti akan sesuatu yang lebih besar seringkali justru menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Kita seolah semakin kehilangan fitrah kebahagiaan yang sudah ada sejak lahir. Maka, apakah kebahagiaan sejati adalah kembali kepada kesederhanaan awal, seperti bayi yang hanya membutuhkan cinta dan kehangatan? Ketika bulan Ramadan tiba, seluruh umat Islam memasuki fase transformasi yang tak sekadar fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual. Dalam momen ini kita menemukan keterkaitan mendalam antara puasa dan kebahagiaan, sebuah konsep yang telah lama menjadi perenungan filsafat, sains, dan kehidupan manusia. Puasa adalah bentuk latihan diri yang menekan dorongan instinktif demi mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari ketergantungan pada hal-hal yang sementara. Puasa juga menjadi bentuk refleksi bagi manusia dalam memahami makna hidup. Dalam ketenangan dan kesederhanaan, manusia lebih mampu merenungkan eksistensinya, melepaskan diri dari tekanan duniawi, dan fokus pada peningkatan kualitas spiritual. Ini selaras dengan ajaran berbagai filsafat yang menekankan pentingnya kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual. Kebahagiaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, berpijak pada 4 pilar utama: bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, apakah kebahagiaan benar-benar ditemukan dalam kepemilikan, kesenangan duniawi, atau justru dalam pelepasan diri dari keinginan? Jika kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenikmatan indrawi, maka bagaimana puasa membentuknya? Dalam puasa, manusia pertama-tama mengalami persatuan. Persatuan dengan Tuhan dalam bentuk kepatuhan, kesadaran, dan perenungan bahwa diri ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Puasa juga menyatukan manusia dengan sesamanya. Saat sahur dan berbuka, kita tidak hanya makan, tetapi berbagi kebersamaan dengan keluarga, teman, bahkan dengan mereka yang kurang mampu. Saat lapar dan haus, kita merasakan apa yang mereka rasakan setiap hari. Bukankah ini cara paling mendalam untuk menghapus batas sosial dan menciptakan kesetaraan batin? Persatuan ini mengembalikan manusia pada fitrah sosialnya, seperti bayi yang bergantung pada kasih sayang dan kebersamaan. Lalu, bagaimana dengan kedaulatan?
Kebebasan seringkali dikaitkan dengan kemampuan memilih, memiliki, dan menikmati. Namun, puasa mengajarkan bahwa kedaulatan tertinggi bukanlah dalam kepemilikan, tetapi dalam penguasaan diri. Kita bisa makan, tetapi kita memilih untuk tidak makan. Kita bisa marah, tetapi kita memilih untuk menahan. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, bukan kebebasan mengikuti hawa nafsu, tetapi kebebasan dari belenggu keinginan yang tak terkendali. Friedrich Nietzsche pernah berkata bahwa manusia yang paling kuat bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Seperti seorang anak kecil yang awalnya hanya mengikuti naluri, manusia dewasa harus belajar mengendalikan dirinya agar kembali menemukan kebahagiaan yang hakiki. Keberimbangan hidup terwujud dalam keadilan. Dalam konteks modern, puasa mengajarkan nilai keadilan dengan menyamakan semua orang tanpa memandang status sosial untuk merasakan lapar dan haus sehingga menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. Adil bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagaimana kita menempatkan diri dalam keselarasan alam semesta. Puasa melatih kita untuk hidup dalam keseimbangan antara harapan dan kenyataan, antara memberi dan menerima, antara dunia dan akhirat. Sebagaimana hukum termodinamika menjelaskan bahwa setiap sistem harus mencapai keseimbangan untuk bertahan, manusia pun demikian. Puasa menata ulang siklus energi kita, mengistirahatkan tubuh, menenangkan pikiran, menyucikan hati. Bahkan dalam perspektif ilmiah, puasa membantu tubuh mencapai keseimbangan energi, baik secara fisik, melalui metabolisme, maupun mental, dengan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti serotonin dan dopamin. Puasa juga mengubah persepsi waktu. Beberapa penelitian dalam bidang neuroscience dan psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang berpuasa, ritme sirkadian dan aktivitas otak berubah, yang berdampak pada bagaimana kita merasakan perjalanan waktu. Sebuah studi menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan fokus dan kesadaran terhadap momen saat ini, yang pada gilirannya membuat waktu terasa lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada tingkat keterlibatan individu dalam aktivitasnya. Selain itu, perubahan kadar hormon seperti melatonin dan kortisol selama puasa dapat mempengaruhi siklus tidur dan persepsi waktu secara keseluruhan. Dalam kajian psikologi dan fisika waktu, puasa bisa memperlambat persepsi subjektif waktu karena rutinitas yang berubah. Banyak umat Islam merasa bahwa Ramadan berlalu cepat, yang bisa dikaitkan dengan fenomena subjektivitas waktu dalam relativitas Einstein. Bahkan dalam konsep alam semesta sebagai simulasi informasi, puasa bisa dilihat sebagai proses riset atau optimalisasi energi dalam program biologis manusia. Dan akhirnya, kemakmuran. Apakah kemakmuran hanya diukur dengan harta? Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan menjelaskan bahwa manusia mencapai kebahagiaan sejati ketika ia menuntaskan kebutuhan dasar dan naik ke puncak aktualisasi diri. Puasa, dalam esensinya, adalah jalan pintas menuju puncak piramida ini. Saat kita menahan lapar, kita melampaui kebutuhan fisiologis. Saat kita menahan emosi, kita mengatasi kebutuhan psikologis. Saat kita berbagi dan peduli, kita mencapai hubungan sosial yang bermakna. Dan saat kita memahami hakikat kehidupan, kita tiba di puncak makna diri, di mana kebahagiaan tidak lagi diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita rasakan dan pahami. Maka, pertanyaannya kini adalah, apakah kita akan menjalani puasa hanya sebagai kewajiban, ataukah kita akan menggali lebih dalam, menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati? Marilah kita merenungkan makna puasa dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, mempererat hubungan dengan sesama, serta mencapai kedamaian batin yang sesungguhnya. Sekian pembahasan kali ini. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.